Assalamualaikum anak-anak. Kita buka pelajaran matematika hari ini dengan melafazkan basmalah. Hari ini kita akan belajar tentang penaksiran pecahan biasa. Anak-anak yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar tentang pelajaran yang mudah sebenarnya, cuman butuh kefokusan. Jadi mohon fokus agar kalian bisa memahaminya. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada antum semuanya. Anak-anak, pecahan biasa dibulatkan menjadi ke 0 atau ke 1, tergantung pecahan biasa yang posisinya paling dekat dengan 0 atau 1. Artinya nanti kita akan belajar posisi pecahan yang ditanyakan itu apakah dekat dengan 1 atau dekat dengan 0. Kalau dia dekat dengan 0, maka pembulatannya akan ke 0. Tetapi anak-anak, kalau pembulatan atau posisi pecahan yang ditanyakan itu dekat dengan 1, maka hasilnya 1 ya. Contoh soal anak-anak, hasil pembulatan dari 5/9 adalah, sebelum kita menebak ini 0 atau 1, alangkah baiknya kita tahu posisi 5/9 itu di mana ya anak-anak ya, dengan cara menulis garis bilangan pecahan 5/9. Terserah letakkan kemana nanti, tergantung nanti soalnya berapa banyak ya. Ustadz taruh 5/9 di sini. Maka anak-anak ada aturan dalam matematika ini, pecahan biasa garis bilangannya akan saya jelaskan anak-anak. Nih, kalau nanti dari soalnya kita memulai untuk yang ke kanan, maka setiap bilangan dalam satu langkah akan ditambah 1 dari pembilangnya. Pembilangnya bukan penyebutnya, sampai pembilang jadi sama dengan penyebut. Jadi kalau 5/9, kita harus berapa langkah berjalan sampai menjadi 9/9. Tapi anak-anak, penyebutnya jangan diubah, tetap 9 ya. Maksimal nanti yang kita tulis adalah 9/9. Begitu juga anak-anak ya. Lanjut aja langsung. 1 langkah ke kanan, maka pembilangnya kita tambah 1, berapa? 6/9. Lanjut lagi 7/9, 1 langkah kita akan tambah 1, lanjut lagi menjadi 8/9, dan batas akhirnya adalah seperti yang saya tulis nih, pembilang sampai pembilang nanti sama dengan penyebutnya, yaitu 9/9. Anak-anak, 9/9 itu dikenal juga dengan bilangan 1000/1000 itu hasilnya 1. 10/10 1. Apapun kalau pecahan yang pembilangnya sama penyebutnya sama, seumpamanya 70/70, maka itu kan 1. Atau Ustadz Geta per Ustadz Geta, maka 1 ya anak-anak ya. Apapun kalau sama di atas dengan di bawah, penyebut sama pembilangnya atau pembilang sama penyebutnya sama, maka hasilnya 1. Kemudian kebalikan, untuk kalau dia bergerak ke kiri anak-anak, batasnya nanti nih, kalau kiri setiap pembilang dalam 1 langkah dikurangi 1 dari pembilang sampai menjadi 0. Kalau tadi ke kanan dia akan ditambah 1 sampai menyamai atau sama dengan penyebutnya. Tetapi kalau ke kiri sampai nanti pembilangnya 0. Oke, langkah pertama dari 5/9 ke kiri, maka dikurangi 1 5-nya menjadi 4/9. Lanjut lagi sama, dikurangi 1 pembilangnya jadi 3, kurangi 1 lagi jadi 2, kurangi lagi 1 lagi jadi 1/9, dan terakhir yaitu kalian harus mengubahnya menjadi, kalau 1 × 1 0/9. 0/9 ini sama juga dengan 0. Maka disinilah nanti penentuannya, apakah 5/9 dekat sama 1 atau 0. Bagaimana cara mengukurnya? Seperti ini. Seperti kalian berjalan, kita ukur dari sebelah kanan dulu anak-anak ya. 5/9 ke 6/9 itu 1 langkah. Kemudian 6/9 ke 7/9 itu adalah langkah kedua. Kemudian 7/9 dengan 8/9 adalah langkah ketiga, dan langkah terakhir adalah ke kanan, yaitu 4 langkah. Jadi bisa disimpulkan bahwa 5/9 untuk menuju 1 itu sebanyak 4 langkah. Kita lihat yang dari kiri apakah lebih atau
lebih kecil atau lebih besar langkahnya. Oke, 5/9 ke kiri satu langkahnya. Langkah pertama adalah satu langkah ya, 5/9 ke 4/9 ke kiri satu langkah. Kemudian 4/9 ke 3/9 itu langkah kedua yang ke kiri. Langkah ketiga juga dari 3/9 ke 39, langkah ketiga. Kemudian dari 29 per 19 itu langkah keempat, dan terakhir menuju 0 adalah langkah ke-5. Jadi anak-anak bisa disimpulkan langkah ke kiri atau ke kanan yang lebih pendek. Ternyata 5/9 itu lebih dekat ke 1 karena langkahnya cuma 4 langkah. Kalau ke 0 dia harus melangkah 5 langkah. Maka jawabannya anak, kita pilih yang paling dekat. Jawabannya adalah hasil pembulatan dari 5/9 adalah 1. Semoga bisa dipahami. Ini artinya pembulatannya ke atas. Karena apa? Dia lebih dekat ke 1. Oke, contoh selanjutnya semoga bisa dipahami. Contoh soal kedua anak-anak. Hasil pembulatan dari 3/9 adalah, Ustadz ambil yang di bawahnya 9 supaya tinggal kopas saja di atas tentang pembilangnya ya, tentang garis bilangannya. Baiklah, kita tampilkan garis bilangannya. Karena yang ditanyakan 3/9, maka di sini ya udah tadi 9/9 adalah 1, kemudian 0,9 juga adalah 0, dan aturan tadi kembali ya seperti yang tadi aturannya. Maka kalau dia ke kanan akan dikurangi ditambah 1, kalau ke kiri akan dikurangi 1. Pembilangnya aja. Kalau sampai ke kiri maka dia akan ketemu sampai 0. Kalau ke kanan sampai sama antara penyebut dan pembilangnya. Kita lanjutkan anak-anak, apakah dia lebih dekat dari 0 atau 1? Kalau lihat gambar sih sudah. Cuman karena kita konsep maka kita belajar dulu biar pemikiran atau konsepnya lebih matang. Oke, ke kanan dulu ya. 3/9 ke kanan, 4/9 langkah pertamanya. Kemudian langkah kedua yaitu 4/9 ke 5/9. Kemudian 5/9 ke 6/9 itu langkah ketiganya. Kemudian 6/9 ke 7/9 adalah langkah keempatnya. Kemudian 8/9, 7/9 ke 8/9 adalah langkah kelima. Dan terakhir yang ke kanan yaitu langkah ke-6, yaitu dari 8/9 ke 9/9. Jadi 3/9 untuk menuju 1 dia harus melangkah 6 langkah. Kemudian dia untuk menuju 0 anak-anak dari 3/9 ke 2/9 itu 1 langkah. Kemudian selanjutkan lagi dari 2/9 ke 1/9 itu 2 langkah. Dan terakhir untuk menuju 0 dia harus ke 3 langkah. Lihat langkah ke kiri atau ke kanan yang lebih pendek, dia lebih dekat ke 0 atau ke 1. Ternyata 3/9 itu lebih dekat dari 0 karena apa? Cuman 3 langkah, jaraknya cuman 3. Sedangkan untuk ke 1 dia harus menempuh jarak yang sangat panjang, 6. Maka jawaban yang paling tepat adalah 0. Ini Ustadz pengen jelaskan sedikit anak-anak. Jika nanti kalian temukan antara ke 0 sama ke 1 jaraknya sama-sama 5 atau sama-sama 2 jaraknya sama, maka kita akan pilih nilai yang paling tinggi. Pilihlah 1 anak-anak pada saat jaraknya sama. Tetapi kalau jaraknya beda, maka pilih yang paling dekat anak-anak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akan ke soal anak-anak. Soalnya adalah hasil pembulatan pecahan biasa di bawah ini. Silakan kalian buat caranya, kemudian garis bilangannya, kemudian jawabannya di buku tulis matematika. Mungkin itu yang Ustaz bisa sampaikan. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.